Nah, kalau kita bicara lagi soal pendidikan nih, Pak Saan, dalam konteks pembangunan daerah, adakah strategi dari DPR begitu ya untuk mengintegrasikan program sekolah rakyat dalam pembangunan desa atau kawasan tertinggal, Pak Saan? Kita kan ingin yang namanya pendidikan ini bisa mudah diakses dan memberikan keadilan. Artinya gini, semua kelompok masyarakat itu harus bisa mengakses pendidikan yang murah, bahkan gratis, berkualitas sampai ke tingkat yang tinggi kan. Pemerintah ini kan harus menjalankan ini karena ini kan amanat Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, untuk menjamin keadilan masyarakat kita untuk mendapatkan akses pendidikan, maka pemerintah sekarang itu kan membuat yang namanya sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat ini adalah sebagai upaya agar masyarakat mendapatkan keadilan di sektor pendidikan, terutama masyarakat yang tidak mampu. Masyarakat yang tidak mampu, dia difasilitasi oleh negara, oleh pemerintah, bersekolah di sekolah rakyat, ada asramanya, dan semua dijamin. Program Pak Prabowo kan itu loh, ini sekolah rakyat. Saya boleh nggak nanya? Iya, boleh dong. Mengenai pendidikan. Saya punya anak SMA kelas 3. Kelas 3 sekarang. Nah, mereka lagi pada bingung, katanya mau ada perubahan kurikulum yang dilaksanakan di tahun ini. Nah, terus sekarang jadi agak bingung karena sebelumnya kelas 1 kelas 2 ikut kurikulum lama. Nah, sekarang di kelas 3 harus ikut kurikulum baru. Jadi mereka bukan hanya muridnya aja, gurunya pun kebingungan. Ini sebenarnya perubahan kurikulum di tengah ini gimana ya, Pak? Kita ini kan sekarang punya satu roadmap-nya untuk pendidikan itu. Di bawah Pak Mendikti, kemudian Mendikdasmen karena udah dipisah ya. Terutama yang didik tadi anaknya itu SMA. SMA kelas 3. Anak yang dari mana itu? Anak yang dari istri saya. Saya tanya benar serius. Jadi kurikulum itu tidak menjadi satu kayak kemarin kan ada zamannya yang lama kurikulum Merdeka. Kemudian sekarang ini ada deep learning ya. Kemudian juga ada istilah-istilahnya apa, itu tidak merubah struktur daripada pembelajaran. Ini penyusunnya juga kan tidak begitu saja langsung bisa dilaksanakan. Harus tetap bicarakan dengan kami juga di DPR. Kan harus mewakili Pak RW. Tadi Pak RW bilang, ini gimana? Nah, gimana itu kan saya teruskan nanti pertanyaannya di DPR, Pak, sama Pak Menterinya. Ini Pak RW nanya gimana, ini gimana? Kita tanyakan. Ditanya lagi karena kita ini kan tugasnya nyambung. Taruh meja, persis banget di samping. Jadi gitu. Gak ada masalah ya. Gak ada masalah untuk perubahan-perubahan sistem dalam pendidikan ini ya. Yang paling esensi adalah alat ukurnya, indikatornya apa keberhasilan anak-anak dari mulai jenjang usia tingkat dasar sampai menengah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.